esok buah ya atau buah sebelum Masjid Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita jadikan momen atau kejadian pandemi ini dan juga momen kemerdekaan ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 pesan daripada wabah untuk ibadah. Yang pertama adalah bahwa wabah dan ibadah ini melatih kita untuk hidup lebih sehat. Mungkin di antara kita yang tadinya makan tidak teratur, puasa mengajarkan kita makan teratur. Mungkin yang tadinya kita jarang menjaga kebersihan, mungkin yang jarang berwudu sekalipun setelah adanya wabah lebih sering lagi cuci tangan. Di masjid misalnya jarak menjadi direnggangkan. Sudah lama ini ada sebuah pemikiran dari salah satu guru besar di Jakarta bahwa sop sholat itu sebaiknya jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena ketika ada salah satu orang yang batal kalau terlalu rapat, nah ini kesulitan lewat mana? Jangan-jangan ini COVID ini kita diajarkan untuk physical distancing ini adalah pelajaran bahwa jangan-jangan inilah aturan yang sesungguhnya harusnya kita lakukan. Misalnya jarak sop 1 dan kedua itu ada jarak biar kalau seandainya ada yang batal atau ada masalah tertentu bisa lewat sop itu. Karena kalau pintu-pintunya pun mungkin bisa disesuaikan. Nah, jangan-jangan ini untuk kepentingan arsitektur, bagaimana desain masjid di masa yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, wabah COVID ini harusnya kita jadikan sebagai momentum untuk bersabar, karena wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan apa yang terjadi ini sebetulnya lebih baik. Mungkin kita tidak suka, tapi insya Allah bagi seorang yang beriman itu ada hikmahnya. Jangan-jangan banyak hal yang salah sehingga Allah perlu mengoreksi kita dengan caranya. Sebelum kita bisa mengoreksi diri kita, sebelum kita bisa memperbaiki diri kita, jangan-jangan wabah ini belum selesai. Mudah-mudahan kita segera bisa mengoreksi apa yang salah di dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata-kata ba'udah itu dulu diterjemahkannya nyamuk, padahal sekarang bisa saja diterjemahkannya sebagai virus. Allah tidak malu menjadikan permisalan virus yang sangat kecil. Ini dalam kitab Al-Maraghi disebutkan yang dimaksud ba'udah itu adalah al-jarathim allati la tura illa bil minzar. Jadi semacam makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat lain yang memperbesar. Nah, terjemah atau tafsirnya bisa saja itu adalah virus, atau ke depan bisa ada lebih kecil dari virus, bisa aja terjadi. Selanjutnya adalah bahwa kita harus sadar bahwa menjaga jiwa
Menjaga jiwa juga adalah bagian dari ibadah. Menghindari bahaya itu juga adalah bagian dari ibadah. Beberapa bulan kita tidak bisa Jumatan. Di daerah Tangsel 8 kali PSBB kali setengah bulan berarti 4 bulan. Dan itu pun belum tentu akan selesai di tanggal 23 Agustus. Nah, itu jangan-jangan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bisa saja di rumah. Sekarang di sini zuhur asar belum. Nah, ini menandakan bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya langsung mahdhah atau ibadah spiritual, tapi juga ada ibadah sosial. Jadi ketika kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat zuhur di masjid, kita tambah amalan-amalan kita dengan amalan-amalan yang lain. Yang kedua, pesan daripada wabah untuk ibadah itu adalah bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita bandel, nanti akhirnya disalahkan, akhirnya dikambing hitamkan, akhirnya dakwah Islam disalahkan. Oh, ternyata umat Islam itu susah ya diaturnya. Selanjutnya, dengan adanya wabah ini juga ada uzlah. Uzlah itu adalah kita menghindari kehidupan dunia, menghindari kehidupan memikirkan dunia. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang WFH. Mungkin ini yang normal itu yang bagus seperti ini, jangan terlalu banyak di kantor. Beberapa waktu lalu saya mendengar seorang motivator bahwa kalau ada seorang karyawan yang pulang melebihi jam yang seharusnya, itu tanda tidak baik. Jadi kalau jam masuk jam 7, jam pulang jam 5, dia pulangnya jam 8 malam, itu tidak bagus. Kenapa? Karena berarti ada masalah di keluarganya. Tapi yang bagus itu adalah jam datang jam 7, ya datangnya jam 7, pulangnya jam 4 misalnya. Bukan melebihi atau mengurangi. Karena kalau melebihi atau mengurangi itu tanda tidak bagus. Artinya dengan adanya wabah ini, jangan-jangan ya ke depan, terutama yang memiliki perusahaan, mereka yang menjadi pimpinan, mungkin sistem ini bagus agar karyawannya itu dekat dengan keluarga. Yang ketiga, dengan adanya wabah ini kita diajarkan untuk sering bersilaturahim, untuk bersatu. Kenapa bersatu? Karena wabah ini hanya akan selesai kalau bersatu. Rakyat dengan pejabat bersatu, antar satu golongan dengan golongan lain bersatu, antar tetangga yang satu dengan tetangga yang lain bersatu. Jadi kenapa wabah ini agak lama? Salah satu penyebabnya adalah karena mungkin di antara kita kadang-kadang masih ada yang bandel. Kadang-kadang ya. Salah satu penyebabnya. Jadi di samping ada penyebab-penyebab yang lain. Kita disuruh pakai masker, ada juga yang nggak mau. Suruh cuci tangan sering, ada juga yang menolak. Suruh tidak Jumatan dulu, ada juga masjid yang memaksa padahal masa itu belum diperbolehkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terpenting adalah dengan adanya wabah ini meningkatkan keimanan kita, bahkan produktivitas kita. Tidak sedikit para ilmuwan yang sedang menyusun disertasi, yang sedang menyusun buku, yang sedang menyusun karya penelitian dan sebagainya, justru selesai di masa Covid. Ini banyak hikmah kalau seandainya kita menyikapi Covid ini dengan sebaik-baiknya dan juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kita itu kecil, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya melawan makhluk kecil aja kita tidak mampu menghadapinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jadadna bimanhiyatihi murdadal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم عهدك إلى عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله